Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami ucap kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Aziz MPD selaku dosen mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang ikut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Presentasi kali ini kita membahas materi, yaitu materi kehidupan pribadi dan kepribadian anak yang akan dipaparkan oleh kelompok 3. Kelompok 3 ini terdiri dari, next slide. Ya, anggota kelompok 3 itu terdiri dari Mbak Maya Destiana Dwi Aryani dengan NIM B2B02303. Lalu ada Mbak Intan Nuraini Puspitasari dengan NIM B2B023024. Lalu ada Mbak Safitri Ningsih dengan NIM B2B023025. Lalu ada Mas Muhammad Irfan dengan NIM B2B023026. Lalu ada Mbak Purpur Ahmad Cahyanti dengan NIM B2B023027. Lalu ada Mbak Putri Pradita Ramadhani dengan NIM B2B023028. Lalu ada Mbak Karisma Indah Aryani dengan NIM B2B023029. Lalu ada Mbak Suci Putri Utami dengan NIM B2B023030. Lalu ada saya, Zulfanur Insyani, dengan NIM B2B023031. Dan yang terakhir ada Mbak Femisa Hari Kusnaya dengan NIM B2B023032. Baik, pada materi kali ini ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama mengenai kehidupan pribadi, lalu pembahasan kedua kepribadian anak, dan pembahasan ketiga adalah kepribadian yang sehat. Kita langsung masuk saja di pembahasan. Saya serahkan kepada yang bertugas. Saya akan menjelaskan kehidupan pribadi. Yang pertama itu ada pribadi dan kepribadian. Nah, kebutuhan diri pribadi ini mencakup kebutuhan fisik dan sosiopsikologis. Nah, kebutuhan fisik itu berupa dengan minum, makan, tidur, istirahat, dan lain-lain. Nah, lalu untuk yang sosiopsikologis itu seperti kasih sayang, rasa cinta, lalu rasa aman, dan juga dan lain-lain. Next. Nah, yang kedua itu ada karakteristik kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi seseorang menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek emosional, sosial psikologis, sosial budaya, dan kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi. Perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikofisis dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, serta pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap kesehatan, dan ketertiban termasuk ketertiban menjalankan ajaran agama. Perkembangan kehidupan seseorang ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan. Next. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan individu dalam perkembangan pribadi. Untuk yang pertama, perkembangan pribadi setiap individu itu berbeda-beda pula sesuai dengan lingkungan di mana mereka dibesarkan. Kemudian, dua orang anak yang dibesarkan di dalam satu keluarga akan menunjukkan sifat pribadi yang berbeda-beda. Kemudian, tingkah laku seseorang juga dipengaruhi oleh hasil proses perkembangan kehidupan sebelumnya dan dalam perjalanannya berintegrasi dengan kejadian-kejadian saat sekarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi kehidupan.
perkembangan anak yang menyangkut perkembangan. Maaf, bisa next, Mbak? Oke, yang kelima, upaya pengembangan kehidupan pribadi. Yang pertama, ada hidup sehat dan teratur serta pemanfaatan waktu secara baik. Yang kedua, mengerjakan tugas dan pekerjaan praktis sehari-hari secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, ada hidup bermasyarakat dengan melakukan pergaulan dengan sesama, terutama dengan teman saya. Selanjutnya ada cara-cara pemecahan masalah yang dihadapi. Sikap ini menunjukkan cara melatih, merespon berbagai masalah yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi. Yaitu selanjutnya ada mengikuti aturan kehidupan keluarga dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Selanjutnya melakukan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Next. Poin kedua yaitu kepribadian anak. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian anak? Jadi kepribadian anak atau PSK adalah mencangkup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran, kepribadian pembimbing orang tua untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antara semua elemen kepribadian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada kepribadian anak akan dibahas mengenai ada dua poin. Yang pertama ada aspek-aspek kepribadian, yang kedua ada jenis-jenis kepribadian. Next, Mbak. Oke, di sini ada yang pertama aspek-aspek kepribadian. Menurut Syamsuddin 2023, aspek-aspek kepribadian sebagai berikut. Yang pertama ada karakter. Karakter adalah konsekuen tidaknya mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua ada temperamen, adalah di posisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mengenai reaksi terhadap rangsangan-rangsangan akan yang datang dari lingkungannya. Yang ketiga ada sikap. Sikap ialah sambutan terhadap objek yang sifatnya positif, negatif, atau ambivalen. Yang keempat ada stabilitas emosi. Stabilitas emosi yaitu ukuran kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan lingkungannya. Misalnya tidak mudah tersinggung, marah, putus asa, atau sedih. Yang kelima ada responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Misalnya mau menerima risiko yang wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi. Yang terakhir ada sosialitas, adalah disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, misalnya sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kepribadian. Yang pertama ada kepribadian sanguinis. Anak dengan karakter dan kepribadian sanguinis adalah anak yang cenderung berenergi besar, suka bersenang-senang dan supel. Mereka juga suka mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, dan penerimaan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Anak sanguinis yang suka hura-hura ini hampir selalu membawa kegembiraan ataupun drama ke dalam situasi apapun. Suka menjadi sorotan dan suka memotivasi orang lain. Next. Yang B, kepribadian
koleris. Anak dengan karakter dan kepribadian koleris adalah anak yang secara alami berorientasi pada sasaran hidupnya dicurahkan untuk berprestasi. Mereka selalu menuntut loyalitas dan penghargaan diri orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak koleris selalu berusaha mengendalikan dan mengharap pengakuan atas prestasinya. Mereka suka ditantang dan mudah menerima tugas-tugas sulit. Disiplin diri serta kemampuan untuk fokus membuat mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Airani. Kemudian yang ketiga itu ada kepribadian melankolis atau yang sering disebut si pemikir. Nah, kenapa sih bisa disebut si pemikir? Karena kepribadian ini adalah anak yang cenderung pendiam dan pemikir. Mereka akan selalu berusaha mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang penting bagi mereka dengan kesempurnaan sebagai sasaran. Anak-anak seperti ini sering kecewa bahkan depresi karena hasil yang didapatkan kurang sempurna. Maka kepribadian melankolis ini sering disebut si pemikir. Anak melankolis selalu membutuhkan kepekaan serta dukungan dari orang lain. Mereka perlu ruangan dan ketenangan agar mereka dapat berpikir sebelum mereka berbicara, menulis, atau bahkan bertindak. Mereka adalah anak-anak yang berorientasi pada tugas yang penuh kehati-hatian dan terorganisasikan. Kemudian yang keempat itu terdapat kepribadian pragmatis. Nah, kepribadian pragmatis ini sering disebut si pengamat. Kenapa sih kok sering disebut si pengamat? Karena kepribadian ini cenderung seimbang dan mencukupkan diri. Mereka tidak merasa harus ikut mengubah dunia atau mengusik status quo mereka. Nah, status quo itu artinya sebagaimana adanya. Kalau bahasa sekarang itu mungkin anak-anak kepribadian ini tidak klarifikasi bagaimana mereka. Intinya seperti itu kalau bahasa sekarang ya. Nah, bagi orang-orang yang memiliki dorongan kuat, anak kepribadian ini terlihat lebih lamban dari yang lain. Hal ini bukan karena mereka tidak secerdas yang lain, namun justru mereka terlihat lebih cerdas dari yang lain. Sementara yang lain mengomel dan khawatir, kepribadian ini itu mengamati saja dan bertekad untuk tidak mempersoalkan hal-hal yang sepele. Mereka tidak suka resiko, tantangan, kejutan, dan akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan. Walaupun mereka cenderung menghindari situasi-situasi yang terlalu menekan, mereka dapat bekerja dengan baik di bawah tekanan loh. Namun, kurangnya disiplin dan motivasi sering membuat mereka menunda pekerjaan jika tidak ada pemimpin yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Suci. Di poin C terdapat dengan judul kepribadian yang sehat. Apa sih kepribadian sehat itu? Kepribadian sehat atau kesehatan pribadi berkaitan dengan mental atau jiwa. Menurut Alport 1976, kepribadian dipandang sebagai kepribadian yang sehat, matang, dan terlepas dari trauma-trauma atau konflik-konflik pada masa kanak-kanak. Kepribadian yang sehat berarti juga kepribadian yang matang. Dan kepribadian yang matang berarti kepribadian dewasa ataupun arti dari kedewasaan sebagai berikut, yaitu kedewasaan jasmani, yang dimana orang secara jasmani, secara ukuran, berat, kekuatan, keterampilan, dan koordinasi yang sudah cukup. Yang kedua, yaitu kedewasaan intelektual, di mana mampu berpikir secara matang. Yang ketiga, yaitu kedewasaan emosional, yang dimana dia bisa mengungkapkan perasaan yang secara tepat, di mana mau secara tepat dan secara tepat baik dari segi situasi dan tempat. Yang keempat, ada kedewasaan sosial, di mana di sini mencakup 3 aspek, yaitu tahu memilih mana yang
berbuat benar dan salah. Yang kedua, ambil kegiatan bersama. Yang ketiga yaitu menyadari tanggung jawab terhadap orang lain agar dapat hidup bersama secara harmonis. Next, Mbak. Berbagai pendekatan dalam psikologi juga membahas konsep-konsep kepribadian sehat antara lain, yaitu teori-teori kepribadian sehat. Pertama, teori psikodinamik, di mana menjelaskan individu yang memiliki kepribadian sehat sebagai individu yang A. Mampu untuk mencintai dan bekerja, B. Memiliki ego strength, C. Merupakan creative self, D. Mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya. E. Memiliki hasil yang positif dalam setiap tahap interaksinya dengan lingkungan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teori-teori kepribadian yang sehat yang kedua yaitu teori pensifatan. Menurut teori pensifatan, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh gen. Misalnya orang tuanya itu temperamen. Nah, anaknya juga bisa mengikuti gen orang tuanya yang temperamen. Terus teori yang ketiga yaitu teori belajar. Kemampuan seseorang untuk berperilaku adaptif yaitu berperilaku sesuai dengan lingkungannya saat belajar dan mendapatkan dukungan disebut kepribadian yang sehat. Yang keempat, teori sosial kognitif. Menurut teori ini, orang-orang yang memiliki kepribadian yang sehat memiliki beberapa variabel. Banyak melakukan proses belajar pengamatan, banyak mempelajari keterampilan atau keterampilan tertentu, akurat dalam mengkodekan situasi tertentu, akurat dalam ekspektasi dan efikasi diri yang positif, dapat mengungkapkan emosi dan baik, dan memiliki sistem regulasi diri yang baik. Next. Teori yang kelima yaitu teori eksistensi dan humanistik. Fokus pembahasan tentang kepribadian sehat adalah bagaimana orang-orang yang sehat secara psikologis berfungsi. Adapun atributnya adalah yang pertama, mengalami hidupnya saat ini dan masa depan, yang terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, mengemukakan ide dan perasaannya. Yang keempat, terlibat dalam aktivitas yang bermakna, memiliki perasaan bermakna, dan mengalami pengalaman puncak. Yang kelima, mampu membuat perubahan besar dalam hidupnya, sehingga memiliki cara untuk menginterpretasikan pengalaman, berjuang untuk tujuan baru, dan bertindak dengan bebas. Dan yang terakhir, saya adalah saya sendiri, yaitu saya memiliki nilai dan cara saya membangun peristiwa dan memahami konsekuensi atau bahayanya, sehingga saya dapat mengantisipasi dan mengontrol solusi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tanda-tanda kepribadian sehat. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda kepribadian sehat. Yang pertama yaitu memiliki rasa kepercayaan mendalam pada kemampuan diri sendiri dan orang lain untuk menghadapi tantangan. Yang kedua, tidak bersikap ragu-ragu dalam membuat keputusan yang tegas, tidak malu, lebih mencerminkan rasa percaya diri yang tinggi, dan memiliki keberanian dalam hal seperti untuk menghadapi tantangan atau mengambil resiko. Yang ketiga, memiliki inisiatif seperti menunjukkan seseorang untuk bertindak proaktif dan mengambil tindakan tanpa perlu disuruh atau didorong oleh orang lain. Selanjutnya ada tidak merasa minder untuk rasa percaya diri, harga diri yang kuat, dan tidak merasa rendah diri saat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya memiliki semangat kerja yang keras.
Selanjutnya, bersikap jujur terhadap diri sendiri seperti berani mengakui kesalahan serta menerima kekurangan. Selanjutnya, memiliki komitmen berdedikasi yang tinggi. Selanjutnya, senang berhubungan dengan sesama. Yang terakhir, memiliki integritas yang tinggi, itu seperti melakukan perbuatan sesuai dengan etika moral dan prinsip yang dipegang. Next. Nah, tadi kan udah dijelaskan mengenai tanda-tanda kepribadian yang sehat. Di sini ada beberapa tanda kepribadian kurang sehat. Yang pertama yaitu tidak mampu melakukan persahabatan dan mengisolasikan diri dapat menyebabkan pikiran negatif dan rendahnya harga diri. Yang kedua, sulit konsentrasi hingga mengganggu pekerjaan, ketekunan dalam pekerjaan hancur, terlalu sering melamun dan pikiran kosong. Yang ketiga, penyangkalan terhadap nama, asal-usul, suku bangsa, masa lampau, dan sebagainya. Selanjutnya ada tidak mampu memperjuangkan diri, bahkan kadang-kadang timbul keinginan mengakhiri hidup, bertahan dengan kebosanan hidup. Yang terakhir ada sifat ingin membalas dendam, bereaksi terlalu radikal terhadap orang lain ataupun dirinya sendiri, tidak mengakui dan tidak menerima masa lampaunya. Kemudian mau mengubah diri secara sangat radikal atau identitas negatif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan mengenai materi kehidupan pribadi dan kepribadian anak. Jadi buat teman-teman semua ini yang sekiranya tadi masih ada hal yang kurang jelas atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen aja ya. Kita memberi atau membuka untuk 6 orang penanya. Jadi silahkan buat teman-teman semua yang mungkin ada yang masih bingung atau kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Saya akan bacakan kesimpulannya. Oke, baik. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan bacakan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, mengenai materi kehidupan pribadi dan kepribadian anak, itu adalah suatu hal, dua aspek yang saling terkait dan mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan. Jadi, dua aspek ini tuh nggak bisa dipisahkan ya teman-teman semua. Dan kehidupan pribadi juga memiliki ciri-ciri khusus dan unik, karakteristik fisik dan sosial yang kompleks. Individu memerlukan perlindungan dan kekuatan fisik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kehidupan pribadi juga melibatkan aspek sosio-psikologis yang individu perlu menguasai keterampilan sosial dan emosional serta memiliki sarana komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Kehidupan merupakan proses yang terus berlangsung di mana di masa lalu dan masa depan, saling terkait dengan kondisi kehidupan saat ini. Kehidupan pribadi yang baik akan tercermin dalam perilaku yang matang, termasuk kemampuan menghadapi masalah dengan baik, memiliki kendali emosi, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mohon maaf bila mana ada kesalahan, dan saya juga mewakili teman-teman dari kelompok 3 minta maaf juga bila mana ada kesalahan. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.